Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek kami, yaitu pengimplementasian sistem ERP pada sistem absensi berbasis sidik jari di SMA PGRI 83 Legok di Tangerang. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri dulu, mulai dari saya, Rizwan Randika Ananda Putra. Saya Rina Rahmayani. Perkenalkan, nama saya Bagus Dwi Septian Sugiardi. Saya Elsa Tiarat. Saya Lira Putri Gunawan. Rumusan masalah pada proyek kami yang pertama ada bagaimana merencanakan sistem ERP mengintegrasikan data absensi sidik jari dengan modul manajemen sekolah lainnya. Terus yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan sistem ERP terintegrasi pada SMA PGRI 83 Legok. Yang terakhir, bagaimana dampak implementasi terhadap efisiensi pengelolaan absensi dan manajemen sekolah secara keseluruhan. Selanjutnya ada bisnis PGRI 3 Legok Tangerang. Yang pertama ada penerimaan peserta didik baru atau bisa disebut PPDB. Yang kedua ada kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan atau SPP dan operasional. Yang keempat ada evaluasi semester atau ujian dan rapor. Saya Elsa Tiarat Adelia ingin mempresentasikan proses awal yaitu PPDB. Nah, di sini ada calon siswa. Yang pertama-tama, proses dimulai saat calon siswa mengakses website pendaftaran, kemudian mengisi data diri dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam sistem. Di sini ada tahap verifikasi panitia PPDB. Data yang masuk diproses oleh panitia PPDB untuk dilakukan verifikasi. Jika tidak sesuai alur, kembali ke tahap pengisian data diri. Namun, jika sesuai, alur berlanjut ke tahap seleksi. Tahap seleksi dan pengumuman. Panitia melakukan tahap seleksi dan mengumumkan hasil seleksi kepada calon siswa. Di sini ada tahap administrasi yang bendahara. Calon siswa yang lulus akan melakukan daftar ulang yang divalidasi oleh bendahara melalui aktivitas menerima pembayaran daftar ulang. Yang akhir yaitu admin. Nah, admin sebagai penutup. Admin melakukan aktivitas status siswa di dalam database dan proses pendaftaran dinyatakan lulus. Selesai. Selanjutnya ada kegiatan belajar mengajar atau KBM. Yang pertama itu kurikulum menyusun jadwal pembelajaran supaya pembelajaran di sekolah itu nggak ada bentrok antara kelas 1 dan kelas lain. Selanjutnya, setelah melakukan penjadwalan pembelajaran, guru melakukan aktivitas pembelajaran di kelas. Sebelum itu, guru akan mengabsensi para siswa. Setelah guru mengabsensi para siswa, siswa mengikuti pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar di kelasnya. Nah, setelah pembelajaran itu, si guru mengunggah tugas supaya si siswanya ini mengerjakan tugas yang diberikan guru. Setelah mengerjakan tugas, si siswa ini mengumpulkan tugasnya. Nah, setelah siswa ini mengumpulkan tugasnya, lalu si guru memberikan nilai tugas kepada siswa yang telah mengerjakan tugasnya tadi. Nah, setelah memberikan nilai tugas, sistem itu akan mengakumulasikan nilai di database sebagai nilai sementara. Nah, dengan adanya database ini, nilai sementara dapat diubah menjadi nilai tugas yang sebenarnya gitu. Udah selesai. Nah, selanjutnya pada diagram BPMN modul keuangan ini kita melihat bagaimana sih sistem ERP ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas antara sekolah dan orang tua anak.
Jadi tahap pertama ini yaitu tahap penagihan ya, sistem ini. Nah, proses ini dimulai melalui start secara otomatis oleh sistem melalui aktivitas mengirimkan tagihan yang otomatis gitu kan. Ini tuh buat memastikan tidak ada siswa atau orang tua gitu yang terlewat dalam jadwal pembayaran ini. Nih. Nah, selanjutnya pindah prosesnya ke orang tua. Nah, pada tahap ini orang tua bertransaksi dan jalur ini berpindah gitu kan ke orang tua dari awal dari sistem mengirimkan tagihan otomatis. Si jalur ini berpindah ke orang tua yang menerima tagihan gitu ya dan melakukan pembayaran melalui kanal yang disediakan, transfer atau kasir gitu kan. Nah, ketika sudah selesai di orang tua, jalurnya berpindah tuh ke bendahara. Nah, pada tahap verifikasi ini kan melakukan verifikasi pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, bendahara ini bertugas melakukan verifikasi pembayaran. Di sini itu terdapat titik keputusan atau gateway disebutnya ya, biasanya. Nah, yes or no. Nah, jika no, ini tuh gagal atau alur ini kembali ke orang tua. Jadi buat melakukan pembayaran ulang atau konfirmasi ulang gitu ya di jalurnya ke sini. Nah, jika yes, ini tuh valid, berhasil gitu ya. Sistem diperintahkan untuk melakukan aktivitas mengubah status tagihan menjadi lunas. Nah, sini mengubah status tagihan gitu kan ke lunas. Nah, setelah ke sini itu jalurnya bakal pindah ke bendahara lagi. Nah, itu bendahara tahap laporan gitu ya. Berdasarkan data transaksi yang sudah berhasil gitu ya masuk. Nah, bendahara ini kemudian menyusun laporan keuangan bulanan atau semesteran yang ditarik langsung dari database sistem gitu. Nah, lalu setelah menyusun laporan keuangan, jalur ini berpindah ke kepala sekolah ke sini. Nah, jadi ini tuh tahap validasi akhir ke kepala sekolah. Jadi laporan tersebut tuh diteruskan ke kepala sekolah untuk dilakukan validasi dan menyetujui laporan keuangan. Nah, lalu yang terakhir itu ya penyelesaiannya tahap akhir. Setelah laporan disetujui, siklus keuangan ini untuk periode tersebut itu ya dinyatakan selesai atau end gitu. Nah, cukup sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya bakal diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses bisnis yang keempat, yaitu evaluasi semester. Di mana diagram ini menjelaskan alur penilaian akhir yang melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk menghasilkan laporan hasil belajar yang akurat. Nah, langkah yang pertama yaitu kurikulum. Proses evaluasi dimulai saat bagian kurikulum menetapkan kalender akademik dan menetapkan jadwal ujian. Lalu langkah yang kedua, jalur berpindah ke guru untuk membuat soal ujian yang kemudian dikerjakan oleh siswa dalam aktivitas mengerjakan ujian. Setelah ujian selesai, guru bertugas melakukan koreksi. Lalu diserahkan ke wali kelas untuk melakukan verifikasi nilai gabungan seperti nilai tugas, absen, dan ujian. Setelah nilai sudah diverifikasi, diteruskan kepada kepala sekolah untuk menandatangani rapor. Setelah kepala sekolah menandatangani, orang tua menerima hasil laporan. Seluruh rangkaian penilaian semester dinyatakan selesai. Setelah proses bisnis tadi, kemudian ada forecast, proses pengadaan barang dengan modul procurement. Yang pertama, barang diterima, lalu melakukan pengecekan barang. Setelah itu, dicek jumlah. Jika jumlah tidak sesuai, maka akan dilakukan pengecekan ulang. Dan jika sudah sesuai, maka akan masuk ke catatan histori pembelian. Setelah itu masuk ke gudang. Setelah itu proses selesai. Setelah proses bisnis tadi, lalu kemudian ada flowchart proses pengadaan barang dengan melalui modul procurement. Yang pertama, barang diterima, lalu melakukan pengecekan barang, kemudian melakukan pengecekan jumlah barang. Jika jumlah tidak sesuai, maka akan dilakukannya pengecekan ulang. Jika sudah sesuai, maka akan masuk ke catatan histori pembelian. Setelah itu masuk ke gudang. Selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram BPMN sistem absensi di SMK PGRI 83 Legok di Tangerang. Pertama-tama, guru
itu datang. Kemudian sistem mengecek absensi si guru tersebut apakah hadir atau tidak. Kalau tidak, guru tersebut tidak bisa masuk ke kelas tetapi mengulang lagi absensinya. Tapi kalau sudah dideteksi hadir, maka guru akan masuk ke kelas, lanjut mengajar. Kemudian setelah mengajar, guru tersebut absensi ulang menggunakan fingerprint lagi. Nah, tadi setelah absensi fingerprint tadi itu sistem menerima data, kemudian sistem menyimpannya ke database. Setelah itu, staf menerima rekap data kehadiran dan kepulangan guru tersebut. Kemudian si staf ini membuat laporan kehadiran dan mengarsipkan data absensi guru. Kemudian sistem akan menginput data dan memberikannya kepada kepala sekolah laporan kehadiran guru tersebut. Setelah itu udah selesai. Oke, saya akan menjelaskan pada desain integrasi antar modul BPMN-nya. Untuk yang pertama itu dari CRM, dari modul CRM. Jadi dari CRM ini menerima permintaan, lalu dari permintaan itu dicek stoknya apakah cukup atau tidak. Jika cukup, pesanan diproses dan selesai. Dan jika tidak, procurement akan membuat purchase request dan langsung dilanjutkan untuk menerima purchase requisition dari CRM. Setelah itu akan dicek otorisasi oleh inventory, lalu membuat purchase order oleh procurement lagi. Dan selanjutnya akan mengirim PO ke vendor. Setelah mengirim PO ke vendor, inventory akan menerima permintaan. Nah, di sini ada decision lagi. Dipastikan lagi apakah stok cukup atau tidak. Jika cukup, HCM akan menyediakan data role-nya. Setelah itu memvalidasi aksesnya dan selesai. Dan jika tidak, vendor akan menerima PO dari HCM. Setelah menerima PO, vendor akan menyiapkan barang, lalu mengirimkan barang ke inventory. Setelah vendor mengirim barang ke inventory dan inventory menerimanya, lalu inventory akan mengupdate stok dan prosesnya selesai. Selanjutnya, saya Elsa-Tiara Adelia akan menjelaskan flowchart alur pengadaan mesin absensi sidik jarinya. Dimulai dari identifikasi kebutuhan buku, kemudian input for cash requisition. Setelah itu dilakukan pengecekan ketersediaan anggaran. Jika anggaran tidak tersedia, pengajuan PR dikaji ulang. Jika anggaran tersedia, proses dilakukan dengan pemilihan supplier terbaik sesuai ketentuan yang ditetapkan. Setelah supplier dipilih, sekolah mengirim purchase order yaitu PO sebagai dasar pembelian. Barang kemudian diterima dari supplier dan dilakukan verifikasi kesesuaian untuk memastikan mesin sesuai spesifikasi dan berfungsi dengan baik. Setelah verifikasi selesai, proses pengadaan dinyatakan selesai. Oke, di sini ada lampiran. Nah, foto yang pertama dan kedua ini adalah ilustrasi dari implementasi sistem absensi sidik jari buat guru. Nah, dari gambar ketiga ini merupakan gambaran sistem sidik jari absensi diterapkan pada siswa bukan hanya guru. Sekian dari penjelasan pada tugas proyek kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.